Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan tiga teman saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang dimana sini ada laporan akhir tugas besar yang berjudul pengaruh kemudahan akses dan kemudahan penggunaan web iLab terhadap kepuasan penggunaan oleh mahasiswa aktif informatika UMM. Yang mana ada dua teman saya di sini yang bernama Kemaldin Ahmad Dasyah dan yang ada satu lagi Zulkifli Al-Patuti. Jadi di sini saya akan langsung menjelaskan saja yang dimana yang pertama adalah latar belakang penelitian, integrasi teknologi informasi dan teknologi pendidikan yang tidak bisa dihindari menjadi aspek yang menonjol di era digital ini. Mahasiswa program studi informatika Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM mempunyai akses terhadap website iLab, sebuah platform yang menawarkan berbagai fitur penunjangan kegiatan akademik. Antara lain materi praktikum, informasi jadwal, tugas, terlepas dari pentingnya iLab, masih belum jelas sejauh mana kemudian akses dan penggunaan platform ini mempengaruhi kepuasan pengguna di kalangan mahasiswa informatika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aksesibilitas dan penggunaan website iLab terhadap kepuasan penggunaan di kalangan mahasiswa aktif informatika di UMM. Tujuan penelitian yang pertama menganalisis tingkat aksesibilitas, menilai beberapa mudah mahasiswa informatika UMM mengakses website iLab, termasuk akses ke berbagai fitur yang disediakan. Yang kedua, mengevaluasi kegunaan, mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan situs web iLab seperti antarmuka pengguna, navigasi, dan fungsionalitas secara keseluruhan. Yang ketiga, mengukur tingkat kepuasan pengguna, menilai sejauh mana mahasiswa mereka puas terhadap pengguna website iLab dalam menunjang aktivitas akademiknya. Yang ketiga, sampel yang ditargetkan. Yang dimana sampel yang di, yang disasar dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif program studi informatika Universitas Muhammadiyah Malang. Dengan populasi siswa yang memiliki akses ke situs web iLab, penelitian akan memilih sampel secara acak untuk mencakup variasi pengguna dalam hal tingkat aksesibilitas, kegunaan, dan tingkat kepuasan. Di sini ada contohnya, deskripsi, nama mahasiswa, NIM, semester, petunjuk pengisian. Di sini ada petunjuknya. Lanjut. Di sini ada tabel-tabel pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada target atau sasaran kita yang dimana di sana ada mahasiswa aktif iLab UMM. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang dimana pertanyaan itu ada kemudahan akses, kemudian pengguna, kemudian kepuasan pengguna. Scroll di bawah mas, tolong. Nah, jadi yang kelima adalah proses penyebaran, yang dimana di sini ada foto-foto atau bukti bahwa hasil pengerjaan kami yang dimana ada analisis, hasil, dan kuesionernya. Oke, lanjut. Kemudian deskripsi statik yang akan dijelaskan oleh Mas Kemal Dina Mendesya. Untuk Mas Kemal saya persilahkan. Oke, terima kasih untuk Mas Ferry. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji validitas dari data yang kami dapatkan saat menyebarkan responden atau kuesioner. Di sini kami mendapatkan beberapa kita di sini melakukan beberapa uji validitas dan reliabilitas instrumen. Bisa dilihat di sini kami di uji validitas, kami menggunakan rumus seperti yang ditampilkan dan kami mendapatkan hasil yang valid sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian di uji reliabilitas instrumen, kami mencari nilai varian setiap butir soal dan hasil yang kami dapatkan dari 14 soal yang ditampilkan kami berikan kepada responden atau sampel, kami mendapatkan varian dan mendapatkan hasil yang 0,60 yang sehingga hasil yang kami dapatkan itu valid seperti itu. Kemudian ada pendugaan parameter atau uji coba hipotesis atau yang bisa disebut dengan inferential statistik.
Di sini kami ada rumusan masalah berapa presentasi dari tingkat kemudahan akses web iLab. Di sini ada H01 dan HA1. Nah, bisa dilihat hipotesis dan uji statistiknya. Kemudian ada komparatif yang ada 7 poin, ada 4 poin. Kemudian di komparatif selanjutnya ada 1 poin yang bisa dilihat apakah terdapat perbedaan tingkat kepuasan penggunaan web iLab antara website aktif informatika angkatan 2022 dan 2023. Di sini eh, one way ANOVA bila terjadi perbedaan dilanjutkan dengan tes 2 sampel. Nah, di sini kita tidak terdapat perbedaan tingkat kepuasan penggunaan web iLab yang signifikan antara mahasiswa aktif dan informatika UMM angkatan 2022 dan 2023. Mahasiswa angkatan 2022 memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan angkatan 2023 saat menggunakan web iLab. Kemudian HA8-nya adalah terdapat perbedaan tingkat kepuasan penggunaan web iLab yang signifikan antara aktif informatika UMM angkatan 2022 dan angkatan 2023. Angkatan 2022 memiliki tingkat kepuasan lebih tinggi dibandingkan mahasiswa angkatan 2023 dalam menggunakan web iLab. Jadi komparatifnya sesuai dengan apa yang kami inginkan. Kemudian masuki ke analisis data yang akan dijelaskan oleh Saudara Zulkifli Apatuti. Oke, baik terima kasih. Adapun dari di analisis data ini ada 8 poin yang kami tampilkan, yaitu yang di pertama itu ada deskriptif ke satu atau dari beberapa beberapa yang soal ditampilkan ada beberapa juga dari soal yang dibedakan, yaitu ada 8. Adapun dari soal yang pertama itu yang ditampilkan di atas tadi yaitu H01, presentasi dari tingkat kemudahan akses web iLab sebanyak 80% dari standar yang ditetapkan, dan sedangkan HA1 atau H error 1, presentasi dari tingkat kemudahan akses web iLab tidak sampai 80% dari standar yang ditetapkan. Adapun yang dimaksudkan error itu ialah seperti bagaimana bagaimana soal itu tidak valid di dalam pembuatan kuesioner atau hipotesis. Maka penerapan itu diberlakukan di pada proses 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 pada penelitian kali ini. Adapun di kedua dan ketiga dan keempat adalah sama, namun di bagian keempat kami menggunakan eh, cara mencari pengujian hipotesisnya itu menggunakan tipe T atau tipe yang mencari sampel dari satu kelompok yang tidak yang tidak diketahui. Adapun rumusnya yang ditampilkan pada layar mendapatkan 0,785374157. Oke, baik selanjutnya. Langsung ke oke, stop. Adapun dari pengujian hipotesis itu yang di di bagian soal yang kelima itu menggunakan analisis regresi, yang dimana analisis regresi itu seperti H05-nya ini terdapat kemudahan akses memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan kepuasan penggunaan pada web iLab, dan sedangkan HA5 tidak terdapat kemudahan akses memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan kepuasan penggunaan pada web iLab. Jadi perbedaan 0 dan 5 ini dan H5 ini seperti H05 ini kayak positifnya, sedangkan H5 ini yang tidak tidak atau bertolak belakang lah. Begitu pula dengan 6, 7, dan 8. Adapun 8 yang ini yaitu komparatif menggunakan analisis one way ANOVA. Tidak terdapat perbedaan tingkat kepuasan penggunaan penggunaan web iLab yang signifikan antara mahasiswa aktif informatika UMM angkatan 2022 dan 2023. Mahasiswa angkatan 2022 memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan mahasiswa angkatan 2023 saat menggunakan web iLab. Sedangkan HA8-nya terdapat perbedaan tingkat kepuasan penggunaan web iLab yang signifikan antara mahasiswa aktif informatika UMM angkatan 2022 dan 2023. Mahasiswa angkatan 2022 memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan mahasiswa angkatan 2023 saat menggunakan web iLab. Sedari itu mungkin segitu saja dari kelompok kami.
Mungkin untuk link YouTube-nya akan disertakan pada LMS yang masing-masing akan kami kumpulkan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.